Aku udah nyiapin 5 powder yang paling sering aku pakai di tahun 2024. Tetap menjadi yang paling sering aku pakai, 30 ribuan. Mana murah pula. Best of the best powder of 20 and 24 yang paling sering Riri Prans pakai adalah, setelah sebelumnya aku udah ngebahas best cushion of 20 and 24 yang paling sering aku pakai. Sekarang kita beralih ke best powder. Aku udah nyiapin 5 powder yang paling sering aku pakai di tahun 2024 ini. Kira-kira dari kelima powder ini kalian udah bisa menerka-nerka kah? Brand apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prans. Tetap menjadi best powder yang paling sering aku pakai di tahun 2024 ini, Makeover Power Stay 24 Hour Matte Powder Foundation. Pilihan shadesnya ada 25. Yang aku pakai itu shade N40. Harganya, harga coret sini ya, aku cek di Shopee Mall-nya sih 200 ribuan, tapi pas aku cek 140 ribuan. Kalau ada yang ingat, packagingnya tuh sama yang dulu tuh beda. Kalau yang dulu tuh modelnya bulat gitu, kalau sekarang lebih kekinian lah ya. Coveragenya itu medium to full dan buildable coverage. Hasilnya tuh di kulit flawless, tapi nggak bikin cakey. Dan ada beberapa upgrade formula, yaitu 24 hour airbrush smooth medium to high coverage, 24 hour stronger oil control formula. Jadi ini tuh emang untuk seri Power Stay dihususkan untuk yang kulitnya berminyak. Tapi di kulitku yang cenderung kombinasi ya, T-zone-nya oily, U-zone-nya itu dry skin very sensitive pula gitu ya. Ini bedak nendang banget sih buat ngeset complexion di kulitku. Dia tuh non flat, jadi healthy matte finish ya, lebih enaknya disebutnya. Non comedogenic jelas. Terus untuk shade N40 ini kayak bener-bener match banget di aku. Dan bisa dibilang Makeover ini salah satu brand lokal yang penjabaran undertone-nya itu jelas dan sesuai gitu loh sama warna yang emang dihasilkan dari produknya. Kalau misalnya kalian cari powder dengan brand lokal yang harganya masih masuk akal tapi buat dipakai makeupin orang pun dan hasilnya terlihat pro, Makeover jawabannya sih. Nextnya aku yakin kalian pasti nggak nyangka banget, aku suka banget sama Implora Day to Day series two-way cake powder. Mana murah pula. Kalau yang regular pack kayak gini nih sama packagingnya itu 50 ribuan. Tapi kalau yang untuk refillnya 30 ribuan. Pilihan shadesnya itu ada 6. Terus dia itu menurutku, walaupun klaimnya medium to full, menurutku ini lebih ke natural to medium aja, tapi emang buildable coverage. Terus dia tuh smooth banget gitu di kulit, bikin tampilan pori itu samar dan mulus banget di kulit. Terus ada kandungan vitamin E dan dimeticon, susah banget nyebutinnya, yang dimana ini fungsinya untuk menutrisi kulit wajah. Jadinya nggak gampang cakey dan nggak gampang nge-crack. Bisa untuk semua jenis kulit. Dan oil controlnya itu lumayan nendang. Jadi dia lebih ke smudge proof dan waterproof gitu. Cuma emang bukan coveragenya yang full senendang Makeover sebelumnya ya, nggak, beda. Dari harga juga beda ya, tapi untuk daily mah Implora oke banget. Dan dari 6 pilihan shades, aku pakai shade 04 Honey. Jadi ada beberapa shades lagi. Jadi ada 2 shadesnya lagi di bawah shade 04, yang dimana bisa untuk warna kulit yang lebih gelap lagi dari aku. Mantap bukan? Berikutnya Lux Crime. Ini tuh ada 2 jenis ya, yang hijau sama yang ungu. Kalau yang hijau ini lebih untuk yang kulitnya berminyak. Nih di depannya ada tulisannya oil control. Pilihan shadesnya ada 6. Dan yang aku pakai itu sebenarnya aku pakainya 2 shade sih sebenarnya. Shade Honeycomb itu aku pakai di U-zone, dan di T-zone-nya itu aku pakai Opera. Dan untuk harganya itu 90 ribuan. Walaupun kulitku itu cenderung kombinasi ya, aku lebih suka yang oil control formula karena nggak tahu kenapa smoothnya itu bener-bener smooth banget. Untuk coverage mah jangan ditanya ya, silk velvety matte finish, jadi bener-bener tekstur powdery finish gitu di kulit. Terus dia itu ada blurring effect-nya, jadi mulus banget. Ada vitamin E-nya juga, antioksidan, UV protection, tapi nggak disebutin SPF-nya berapa. Cuma dia nggak ashy dan nggak ada oksidasi. Dan kekurangan dari Lux Crime itu sendiri adalah untuk undertone dari produk-produknya, dari shades produknya ya.
kebanyakan untuk warm tone. Jadi untuk neutral tuh masih kurang banget. Tolonglah Luxcrime, harap dieksplor nih undertone yang lainnya. Kebetulan undertoneku neutral nih gitu ya. Jadi kadang tuh emang beberapa produk Luxcrime terlalu yellow di aku, dan honeycomb ini match banget sih di aku. Berikutnya ini juga salah satu yang sering nongol di beberapa videoku, yaitu Something Copy Paste Cover Blur Powder Foundation. Total shades-nya itu ada 14 kalau nggak salah. Aku pakai yang shade N03 Alter. Dia nih klaimnya cover blur dalam sekali swipe. Dan untuk packagingnya itu ada dual sisi gitu. Jadi ada sisi yang untuk dapetin coverage yang medium sama yang lebih fullnya. Jadi untuk swipe-nya ini kalian tinggal milih aja mau pakai sisi yang mana nih. Tapi keduanya tuh sama-sama emang ngasih tampilan pori yang blur, yang mulus, yang flawless di kulit. Terus formulanya itu emang zero cakey, nggak cakey. Terus coveragenya medium to full. Ini kayak head to head banget sama makeover kalau untuk urusan coverage dan harga. Harganya sekitar 180 ribuan ya kan, hampir ya beda 40 ribuan lah ya sama makeover. Dia ini punya non-drying formula. Dan karena emang warnanya itu match banget di kulitku, jadilah dia sering aku pakai. Biasanya sih aku combine sama Makeover Power Stay. Jadi untuk bagian tengahnya itu biasanya si Something, karena emang nendang banget buat ngeset complexion. Terus bagian luarnya aku blend si Makeover Power Stay ini. Jadi emang keduanya ini sering aku libatkan dalam berbagai tutorial makeup. Terakhir, Studio Tropic Dream Setter Airbrush Setting Powder. Pilihan shadesnya itu cuma ada 4. Jadi yang nomor satunya itu ada pilihan Translucent Powder, terus ada Cool, ada Neutral, ada Warm. Yang aku punya ini shade Neutral. Si puffnya sendiri ini tuh yang paling beda dari yang lain. Dia tipis banget lihat tuh. Narik produk dan buat ngesetnya tuh kayak langsung nempel di complexion gitu. Ringan banget. Terus dia bener-bener airbrush finish yang dimana bikin look jadi kelihatan flawless, smooth, tampilan porinya itu beneran halus. Dan karena warnanya itu hampir nggak ada, cuma kayak oke, kelihatan nih orang pakai bedak karena mukanya kelihatan lebih cerah gitu ya. Makanya aku sering pakai gitu untuk cast complexion yang warnanya udah match di kulitku. Jadi kalau misalnya aku udah puas sama complexionnya, aku cuma nambahin Studio Tropic ini di beberapa area wajahku. Jadi kayak cuma fokusnya tuh di segitiga wajah sini sih biasanya. Nah sisanya either pakai Something atau pakai makeover, sesuai mood aja pengen yang mana gitu. Tapi ya si Studio Tropic ini lumayan sering aku pakai juga dan lumayan sering nongol kan di tutorial makeupku. Best of the best powder of 20 and 24 yang paling sering Riri Prans pakai adalah jeng 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 Studio Tropic Dream Setter Airbrush Setting Powder. Aku yakin banyak orang yang bakalan kayak, what? Yakin kak? Yakin, karena emang ini powder selalu aku bawa even traveling pun. Jadi kayak aku pakai concealer, ya udah tinggal aku set pakai ini. Dan aku suka banget sama packagingnya yang super sleek, kecil, mungil. Udah gitu si puffnya pun kecil, mungil gitu. Tapi kacanya tuh lumayan gede gitu kan. Lumayan menolong juga gitu buat dibawa kemana-mana. Tinggal diselipin ke tas, beres gitu. Dan warnanya itu gak terlalu ada. Cuma untuk mengontrol minyaknya oke banget. Tapi balik lagi, yang namanya produk itu kan cocok-cocokan ya. Di aku cocok belum tentu cocok di kalian cocok belum tentu cocok di aku gitu. Tapi ya Studio Tropic Dream Setter Airbrush Setting Powder ini bener-bener aku suka banget sih. Dan kebetulan aku itu tipe orang yang emang kurang suka bedakan. Nah loh ya. Jadi pastinya untuk memilih powder itu agak-agak picky dan tricky. Nah sekarang aku pengen tahu nih, dari kelima powder yang aku review hari ini, ada gak sih yang kalian suka juga? Atau ada juga gak sih yang langsung masuk ke wishlist kalian? Atau udah ada di wishlist dari lama nih, abis aku nonton video Kariri mau langsung aku check out? Atau kalian mau nge-share juga best powder versi kalian? Langsung share aja di kolom komen di bawah. Because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye.